Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, bapak ibu, hadirin jamaah masjid yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga perjumpaan kita pada malam yang mulia ini menjadi suatu simbol perjumpaan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi telah diumumkan bahwasanya tema kultum kita pada malam hari ini adalah menegakkan atau mendirikan, menghidupkan Lailatul Qadar dengan Qiyamul Lail. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun kedua Hijriah, tempatnya di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dengan seruan harfun nida. Wahai sekalian orang-orang beriman, kata Allah, yang imannya dekat dengan Allah, yang imannya agak jauh dari Allah, bahkan imannya jauh dari Allah, tidak pernah sholat, hobi makan haram, galak berzina, selagi dia punya iman kecil sekecil biji zahra, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di bulan Ramadan, giat ibadah pada bulan Ramadan, minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Allah jadikan dia orang-orang beriman. Hadirin, ketika ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, ayat ini juga membawa kabar gembira bagi umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek. Umur kita di babu pendek. Palinglah mungkin 60, 63, 64 selesai. Kalulah ketuaan tidak lemak lagi umat Nabi Muhammad ini. Ada orang yang umurnya sudah 100 tahun lewat, masih pendengarannya masih bagus. Ketika diwawancara imam, sudah tua mak ini, sudah lebih dari sahabat mak ini, cita-cita apa yang belum mamang sampaikan. Kata mamang tersebut ngomong dengan reporter itu, masuk TV dia, Pak. Dah kata cung bahasa kita je. Lah sudah kalau tinggal sikok tu lah, mati gitu. Artinya Pak, orang yang sudah ketuaan itu pengen meninggal dunia. Nah, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek dibanding umat-umat terdahulu, jauh pendek umat Nabi Muhammad umurnya. Nabi Adam berapa ratus tahun, Nabi Musa berapa ratus tahun, umat-umat Nabi sebelumnya berapa ratus tahun, bahkan ada 1000 tahun umurnya Pak. Nah, kita 64 tahun. Ketika ayat ini turun, tanggal tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, nggawa kabar penting, kabar bahagia untuk umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, bahwa di bulan Ramadan, kata Allah, ada satu malam yang apabila kalian beribadah pada malam tersebut, akan Allah Subhanahu wa taala gandakan ibadahnya sama seperti 1000 bulan. Umat-umat terdahulu tidak dapat bau, yang dapat hanya umat Nabi Muhammad. Maka ketika bulan Ramadan, ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir bulan Ramadan, 20 ke pojok, dan dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad
pada tanggal-tanggal yang ganjil. Maka Nabi Muhammad Pak kalau sudah 20 hari terakhir ke 10 terakhir Ramadan tidak balik ke rumah. Nabi di masjid itulah gawinya. Kapan balik ke rumah? Selesai 10 terakhir, masuk Idul Fitri baru balik ke rumah. Bapak-bapak kalau ke Saudi sekarang itu ramainya luar biasa. Di Mekah, Madinah tidak balik ke hotel. Kadang tidur di situlah. Makan di situlah. Kalau sudah malam ibadah penuh di situlah. Maka 20 atau 10 terakhir Ramadan penuh Masjidil Haram, penuh Masjidil Aqsa, penuh Masjidil Nabawi. Nah kita mungkin tidak baca beribadah sekian buang-buang itu. Setidaknya 20 terakhir ini hadirin kita hidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang harus kita perhatikan yang pertama, jangan tinggalkan sholat tarawih. Ini mungkin tanggal 19 Ramadan sudah masuk. Artinya nak masuk 20 terakhir ini, 10 terakhir. Nah dari sini ke pucuk jangan kita tinggalkan sholat tarawih. Jadi ada orang berprasangka bahwa Lailatul Qadar itu didapatkan kalau dia bermimpi. Tidak. Ada ngomong Lailatul Qadar itu didapatkan kalau ada bintang nyampak. Tidak. Lailatul Qadar itu Pak Bu kita kalau dapat kalau. Tapi siapa yang dapat malam Lailatul Qadar? Yang ketika malam itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal maghrib, isya, tarawih dari sini ke pucuk jangan kita tinggalkan. Kalau baca kita mulai lagi solat-solat yang lain di malam hari. Ada 20 terakhir buka masjid ini untuk iktikaf. Banyak masjid yang buka iktikaf. Di Masjid Agung 20 terakhir, 10 terakhir buka terus, disiapkan makanan makan. Di Pusri, itulah cukup. Di mana-mana, itulah cukup. Termasuk juga di Mutakin. Masjid Mutakin Buto itu Pak kalau sudah 20 terakhir, biasanya malam 23, 25, 27 itu buka iktikaf. Iktikafnya memang iktikaf niat, bukan iktikaf nak tidur. Kalau kita dikadang iktikaf nak tidur. Saya pernah Pak, mohon maaf saya sebutkan dari masjidnya. Ada sikok masjid, tidak usah kita sebutkan dari sini. Sikok masjid buka iktikaf, masjid besar. Didanai kalau pokoknya oleh masjid, sahurnya didanai dan lain sebagainya. Ada sikok keluarga datang pakai mobil. Pas datang pakai mobil, gawa anaknya, gawa bininya. Boleh dah? Boleh wah. Ngajak anak iktikaf, ngajak bini iktikaf, asal disiapkan space untuk yang cewek, boleh silakan. Tapi yang saya heran Pak, gawa bantal sebesar idak. Bininya gawa bantal, lakinya gawa bantal, anaknya gawa bantal, besar-besar pula bantal. Ngapa tidak sekalian ranjang gawa masjid? Numpang tidur kurang lebih lagi. Maka iktikaf di sini memang iktikaf niat. Kita mencapekkan diri untuk beribadah kepada Allah di 10 terakhir. Mudah-mudahan ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan malam Lailatul Qadar, diganjar oleh Allah umur kita yang pendek sama seperti 1000 bulan lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan di 10 terakhir Ramadan untuk giat membaca Quran, giat qiyamul lail, giat beribadah kepada Allah, sehingga pada akhirnya kata Allah, la'allakum tattaqun. Imam Suyuti mengomentari Pak, hadiah yang besar, pahala yang besar, ampunan yang besar yang disiapkan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang semangat ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dari ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil maqul, subhanal malik